Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, mahasiswi keperawatan dimanapun berada. Pada materi ini kita akan membahas tentang analisis. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis teks ilmiah. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada topik kali ini, yaitu tujuannya Anda mampu menjelaskan, memahami isi, struktur, dan gaya bahasa teks ilmiah keperawatan. Yang kedua, mampu menganalisis kesesuaian isi, struktur, dan gaya bahasa sesuai dengan kaidah aturan akademik. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis teks ilmiah, menyusun laporan akademik, dan kemudian mempresentasikan hasil dalam dan melakukan review. Topik pada materi ini ada 3. Nanti kita akan membahas tentang analisis teks ilmiah. Ada analisis struktur dan gaya bahasa. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa akademik dalam laporan. Nah, model pembelajaran pada pertemuan ini kita menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, dalam tugas Anda harus Anda ikuti dari sintak PJBL ini. Itu ada 6 sintak atau 6 langkah-langkahnya. Yang pertama, pertanyaan mendasar dan penentuan proyek. Sintak yang kedua, perancangan langkah-langkah dalam penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal dan pelaksanaan proyek. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitori dosen. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Yang keenam, terakhir, evaluasi proses dan hasil proyeknya. Baik, saya akan menjelaskan sintak yang pertama, yaitu pertanyaan mendasar dan penentuan proyek. Nah, jadi apa yang Anda lakukan? Jadi nanti Anda mengamati teks ilmiah yang Anda pilih. Nanti saya akan membagikan beberapa teks. Nanti akan memilihnya, kemudian Anda mengajukan atau mendiskusikan terkait apa kira-kira isinya, strukturnya, penggunaan bahasa ilmiah dalam teks itu. Kemudian, sintak yang kedua itu perancangan langkah-langkah dalam penyelesaian proyek yang Anda lakukan. Yang pertama, Anda menentukan langkah analisisnya, analisis isinya, kemudian analisis strukturnya. Ada dalam struktur itu ada pendahuluan, ada metode, ada solusi, dan ada hasilnya. Terakhir itu ada analisis bahasa ilmiah yang dilakukan dalam sebuah teks. Kemudian langkah-langkah kedua itu Anda menyusun rencana kerja kelompok. Nanti ada format atau template-nya yang saya bagikan apa yang Anda kerjakan. Sintak selanjutnya yang ketiga itu penyusunan jadwal dalam pelaksanaan proyek. Nanti Anda menentukan waktu kapan Anda analisis teksnya, kemudian diskusinya, penulisan laporannya, kemudian Anda menyesuaikan jadwal yang ada di LMS atau Learning Management System yang berbasis Moodle. Kemudian sintak yang keempat, Anda menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring oleh saya. Kemudian Anda menganalisis teks ilmiah yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Kemudian Anda menemukan kesalahan isi, struktur, dan bahasa. Kemudian lalu Anda memperbaiki teks berdasarkan kaidah ilmiah. Kemudian Anda menyusun laporan dan presentasi kemudian hasil dari proyek yang Anda buat. Yang pertama, Anda menyusun laporan dari hasil analisisnya secara tertulis. Kemudian Anda mempresentasikan hasil proyek yang Anda buat. Kemudian lalu Anda unggahkan hasil proyek itu di LMS berbasis Moodle. Nah, jadi tugas itu nanti berbentuk file, nanti Anda unggahkan di sana, di format di sana. Kemudian sintak yang terakhir itu yang keenam itu evaluasi dan hasil dari proyeknya. Kita sama-sama menyimpulkan hasil analisis yang Anda kerjakan sesuai dengan tugas kelompok yang Anda kerjakan. Kemudian merefleksikan kesulitan yang dihadapi dalam materi ini atau dalam melaksanakan proyek yang selama pertemuan itu. Kemudian ketiga, menjelaskan secara individu atau secara kelompok pentingnya bahasa ilmiah dalam keperawatan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.